Bagian 1, Firasat. Mas, aku titip Raka ya, aku pergi dulu. Kamu jangan bersedih, kelak carilah bunda untuk Raka putra kita. Tidak sayang, jangan tinggalkan aku. Raka putra kita membutuhkanmu. Bayangan Risa perlahan menjauh, memudar dan menghilang. Deno terbangun dari mimpinya dengan nafas tersengal seolah mimpi yang baru saja ia alami seperti nyata. Deno menyugar rambutnya kasar. Ada kerinduan yang mendalam pada Risa mendiang istrinya. Peluh bercucuran membasahi piyama yang ia gunakan seolah betapa keras usaha Deno meredam cinta yang masih bertahta di hati untuk Risa Rinjani. Setiap malam Deno selalu memimpikannya Risa. Wanita yang selalu dan hingga kini masih menempati ruang hati Deno. Mengapa kamu pergi meninggalkan kami Risa? Kamu meninggalkanku dan putra kita. Deno masih merasakan kesedihan yang teramat dalam, istri tercintanya, wanita yang melahirkan buah cinta mereka seorang putra yang ganteng. Kini berusia 6 tahun. Pada hari itu di pagi hari. Sayang, di mana dasi yang baru saja kamu beli kemarin? Tanya seorang pria dewasa pada istrinya. Mama, ikat pinggang punyaku mana? Sama halnya seperti pria dewasa, anak laki-laki yang baru saja menginjak 6 tahun itu juga sepertinya sangat senang merecoki pagi harinya sang mama. Ada di laci atas sebelah kanan, Pak. Cobalah mencari yang benar. Kamu selalu saja menanyakan keberadaan dasi setiap pagi, aku malah khawatir jika aku tidak ada. Sudah dipastikan kamu tidak bisa mencarinya sendiri. Jawab wanita cantik. Yang seumuran dengan pria tersebut. Dan untuk ikat pinggang, bukannya semua sudah mama siapkan di atas kasur, sayang. Imbu wanita cantik itu sambil berjongkok menyamakan tinggi bocah 6 tahun itu. Ah baiklah, akan aku cari lagi di kasur. Sahut anak laki-laki itu. Pasangan suami istri yang sudah menjalani pernikahan hampir 7 tahun itu, kini sedang menikmati masa-masa romantis. Sang suami yang tidak bisa melakukan apa-apa sendiri membuat sang istri setiap pagi mengomel. Belum lagi anak mereka yang sama persis kelakuannya mirip papanya, setiap pagi selalu ada drama sebelum mereka pergi. Deno Marseno Putra, seorang pria dewasa yang kini berumur 30 tahun, yang telah menikah dengan Risa Rinjani. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 6 tahun yang diberi nama Kazumi Raka Putra. Deno adalah pemilik perusahaan besar di kota itu. Dia juga terkenal dengan julukan si pria dingin. Bukan tanpa alasan, Deno akan bersikap dingin pada orang-orang yang ada di luaran sana. Berbeda jika sudah berada di rumah, dia akan menjadi sangat manja dan sedikit humoris pada keluarganya. Beruntung Raka tidak mengikuti sikap sang papa, dia mewarisi sikap ibunya yang penyayang dan baik hati. "Pa, kamu pulang jam berapa hari ini?" tanya Risa. "Aku sepertinya akan pulang terlambat, Ma. Hari ini ada beberapa pertemuan yang tidak bisa aku tunda. Aku juga ada pertemuan dengan perusahaan Singapura, jadi maaf sekali aku akan pulang terlambat." Jawab Deno pada sang istri. "Tidak apa. Tapi kamu juga harus ingat pada kesehatan, jangan terlalu lelah dalam bekerja, Pak. Kamu bahkan selalu melupakan jam makan siangmu. Kalau aku tidak mengingatkan, sudah pasti kamu akan lupa bahkan tidak akan makan." Sahut Risa. "Aku tidak akan melupakan makan siang lagi, Ma. Tapi, aku juga senang jika kamu selalu mengingatkan aku tentang makan siang. Jadi, lebih baik kamu terus ingatkan aku dan itu menjadi penyemangat buat aku." Gombal banget sih Pa. Udah tua juga. Jawab Risa dengan terkekeh. "Aku masih muda, umurku juga baru 30 tahun. Jadi tidak terlalu tua juga, sayang. Papa, Mama. Raka udah beres makannya, sekarang Raka mau sekolah dulu," ucap Raka yang sedari tadi diam, dia hanya mendengarkan percakapan orang tuanya. "Loh, kok cepat sekali, sayang? Habisnya aku dari tadi dicuekin sama kalian. Kalian asik bicara berdua, menyebalkan sekali," gerutu Raka. "Maaf sayang, baiklah kalau kamu mau berangkat sekarang. Tapi, apakah semua keperluan sudah siap?" tanya mamanya memastikan kembali. "Sudah dong, Ma. Aku sudah menyiapkan semua kebutuhan aku di dalam tas."
Jadi, aku pamit berangkat dulu. Jawab Raka. Barengan aja sama Papa, ayo. Papa juga udah selesai. Udah kok Ma. Lagian aku mau ngantar Raka ke sekolah juga. Jawab Deno. Baiklah kalau begitu. Raka, nanti pulang sekolah Mama akan jemput kamu seperti biasa. Dan ingat selalu pesan Mama, oke? Iya Ma. Setelah jemput kamu, kita akan ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Jawab Risa. Biar aku temani kalian, jangan sampai kalian pergi hanya berdua saja. Kata Deno. Tidak usah, bukannya Papa hari ini akan pulang terlambat. Bagaimana bisa Papa akan mengantar kami berbelanja? Sudahlah, tidak usah. Kami bisa pergi berdua kok Pak. Lagian hanya belanja kebutuhan yang habis saja sedikit. Aku juga ingin jalan-jalan, sudah sangat lama sekali aku tidak jalan-jalan berdua dengan Raka. Jadi, kami pergi berdua saja, tidak apa kan? Tanya Risa sambil tersenyum manis. Tapi kenapa firasatku tidak enak begini? Tidak apa-apa, Pak. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja kok. Lagian kami hanya pergi sebentar dan setelah selesai, kami juga akan segera pulang. Kami tidak akan lama. Ucap Risa yang mencoba menenangkan suaminya. Ya sudah kalau begitu, seandainya hari ini tidak ada jadwal penting, pasti aku akan mengantar kamu untuk berbelanja. Sahut Deno, berangkatlah, kamu ini sudah banyak sekali bicara. Risa terkekeh melihat tingkah suaminya yang sangat berat untuk membiarkannya pergi berdua dengan sang putra, namun Deno tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyadari padatnya jadwal hari ini. Aku berangkat dulu. Seperti kebiasaannya sebelum berangkat, Deno selalu mengecup kening istrinya. Begitu juga dengan Raka yang selalu mengikuti tingkah Deno. Deno dan Raka berangkat bersama, Raka melambaikan tangan pada Risa. Deno yang melihat istrinya merasa sedikit aneh, entah kenapa pagi ini dia merasa berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Bahkan tingkah istrinya sejak semalam juga sedikit berbeda, kalau biasanya Deno yang akan memeluk dan tak ingin melepaskan pelukannya ketika tertidur, kini berbalik. Risa yang terus memeluk lengan suaminya, dan tak ingin jauh dari suaminya. Sampai pagi menjelang, posisi tidur Risa masih sama, yaitu memeluk lengan suaminya. Deno tidak ingin memikirkan hal yang aneh-aneh, dia mengira kalau istrinya sedang ingin bermanja saja dengannya. Raka yang melihat Deno hanya melamun langsung menepuk paha papanya. Papa kenapa melamun saja? Apakah Papa sakit? Tidak, Papa hanya sedang memikirkan pekerjaan Papa saja. Jawab Deno sedikit berbohong. Papa jangan capek-capek kalau kerja, nanti Papa sakit. Ucap Raka yang seakan mengetahui kalau pekerjaan papanya selalu banyak. Iya sayang. Papa juga gak terlalu capek kok kalau kerja, kan selalu dibantu sama Om Alan. Jawab Deno. Alan adalah asisten pribadi Deno, ia bekerja dengan Tuan sudah sangat lama, semenjak Deno ditunjuk menjadi pemimpin perusahaan oleh sang ayah. Di saat itulah Alan mulai bekerja. Baiklah kalau begitu. Mereka telah tiba di depan gerbang sekolah. Raka selalu masuk sendiri karena dia malu kalau diantar sampai ke kelas. Raka mengatakan kalau dia sudah besar, dan tidak perlu diantar sampai gerbang sekolah. Hati-hati. Belajar yang benar dan jangan nakal, nanti dijemput sama Mama dan jangan pulang kalau bukan dengan Mama. Mengerti? Iya, Pak. Aku selalu ingat kok pesan Papa dan Mama. Papa juga hati-hati di jalan. Dah, Papa. Deno membalas lambaian tangan Raka, setelah memastikan putranya masuk ke kelas, barulah Deno pergi dari sekolahan putranya. Selama perjalanan, pikiran Deno terus tertuju pada sang istri, entah kenapa perasaannya terus tak enak. Ingin rasanya Deno pulang dan tidak jadi bekerja, namun dia sudah memiliki janji hari ini. Bahkan jadwal hari ini bisa dibilang padat sekali. Di rumah, Risa sedang merapikan pakaiannya. Dia memilih pakaian yang sudah tidak terpakai lagi. Risa bermaksud untuk membuang pakaian itu, tapi saat sedang membereskan pakaian Art melintas dan melihat kegiatan Risa. Ibu mau pergi? Tanya Mirna, sang asisten rumah tangga Risa dan Deno. Enggak,
Saya hanya sedang membereskan pakaian yang nggak terpakai saja. Lemari saya rasanya sudah penuh, mau saya buang juga ini. Jawab Risa. Sambil tangannya tetap melipat pakaian. Loh, kok dibuang Bu? Buat saya saja kalau begitu, sayang sekali kalau Ibu. Buang pakaiannya. Ucap Mirna. Tapi ini bekas. Bekas Ibu mah saya gak masalah. Bekas aja masih layak banget dipakai Bu, kalau dibuang beneran sayang. Jadi boleh saya minta, Bu? Kalau Bibi mau, silahkan Bi ambil aja. Lagian saya sepertinya sudah tidak memerlukan pakaian ini lagi. Maksud Ibu, semua pakaian ini mau Ibu kasihin sama saya? Tanya Mirna heran. Iya, saya sepertinya memang sudah tidak memerlukan pakaian lagi. Jawab Risa dengan tenang. Enak ya kalau jadi orang kaya, baju masih bagus aja mau dibuang. Bahkan sudah bosan juga tinggal ganti yang baru. Saya jadi mau nampung kalau baju bekasnya seperti ini semua, Bu. Sahut Mirna. Bibi ada-ada aja, tapi saya memang gak butuh pakaian lagi Bi. Saya juga gak bakalan beli lagi, buat apa beli lagi, toh gak bakalan dipakai juga sama saya. Celetuk Risa yang membuat Mirna tambah bingung. Ibu ini ngawur aja, kalau semua pakaian ini Ibu kasih dan Ibu gak beli yang baru, lalu Ibu mau pakai baju apa? Tanya Mirna dengan terkekeh. Entah, yang jelas saya memang sudah tidak memerlukan ini semua lagi. Setelah selesai membereskan pakaian, Mirna dan Risa berjalan menuju dapur. Risa meminta Mirna untuk terus menemaninya selama di rumah, dan sampai akhirnya Risa harus menjemput Raka karena memang sudah waktunya pulang sekolah. Bi, aku berangkat dulu ya. Jaga rumah dengan baik, masak sesuai kesukaan Raka dan Bapak juga. Jangan lupa selalu temani Raka kemanapun Raka mau. Jangan sampai Raka sendiri ya, Bi. Mirna mengerutkan keningnya mendengar apa yang Risa katakan. Sungguh seperti tidak biasanya seperti itu, biasanya Risa hanya pamit dan tidak banyak bicara. Entah kenapa, hari ini Risa banyak bicara. Bahkan hal yang tidak penting saja terus Risa bicarakan pada Mirna. Ibu ini bicara apa? Tentu saja saya akan selalu menyajikan apa yang Bapak dan Raka suka, memang seperti itu bukan biasanya. Memang Ibu mau kemana sih? Kok kayak yang lagi pamitan? Dan menitipkan Raka pada saya. Tanya Mirna. Tidak apa, Bi. Saya berangkat dulu. Jaga rumah dengan baik Bi. Risa masuk mobil dan segera melajukan kendaraannya, hari ini supir pribadi Risa sedang tidak masuk. Dia sakit dan mau tidak mau Deno memberikan libur untuk supir istrinya. Risa terkena macet parah, dia melihat jam yang di mobilnya. Risa tidak menyadari kalau posisi mobilnya malah mengambil jalur lain, sampai akhirnya dari lawan arah terdapat mobil yang sedang mengebut. Mobil dari lawan arah tak bisa menghindari mobil Risa yang tiba-tiba berada di depannya. Sampai mobil yang Risa kendarai tertabrak dari depan, dan terdorong ke arah kanan sampai naasnya mobil itu masuk ke jurang. Membuat pengendara yang berada di sana menghentikan jalannya. Terus terdengar orang yang ada di sana. Mereka segera memanggil ambulans dan memanggil polisi. Mobil berguling, Risa yang ada di dalamnya tidak bisa melakukan apa-apa. Risa hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi, bayangan Deno dan Raka terus berputar di pikirannya. Lalu dia tersenyum ketika membayangkan wajah tampan kedua jagoannya itu. Sampai akhirnya ia memejamkan matanya dan tak bisa membuka kembali. Kemacetan di jalan itu tidak terhindari lagi, mobil yang menabrak mobil Risa malah menabrak kembali pohon yang berada di samping. Polisi datang dan segera mengevakuasi mobil Risa. Para warga dan pengendara di sana turut membantu polisi, sampai akhirnya Risa berhasil dikeluarkan. Kenapa Mama belum datang menjemput Raka? Apakah Mama baik-baik saja? Tanya Raka sambil melihat sekeliling sekolah. Sabar saja, Ibu yakin semua akan baik-baik saja. Jawab Ibu guru Raka yang bernama Wita. Raka mengangguk, Ibu Wita langsung memeluk tubuh kecil Raka. Ibu Wita juga merasa aneh karena tidak biasanya Risa telat menjemput Raka. Akhirnya, Ibu Wita menghubungi Deno. Ibu Wita mengatakan kalau Risa belum ada menjemput.
Setelah menerima telepon dari ibu guru Raka, akhirnya mencoba menghubungi Risa, namun tidak ada jawaban sama sekali. Deno mencoba menghubungi rumah, dan Mirna mengatakan kalau ibu Risa sudah berangkat sejak 1 jam yang lalu. Deno tambah merasa tak enak hati. Saat akan menyimpan ponselnya, telepon masuk dan ternyata itu dari Risa. "Halo, kamu ada di mana? Kenapa belum sampai di sekolah Raka, sayang?" "Maaf Tuan, apakah benar istri Anda pemilik ponsel ini? Dan bernama Nyonya Risa?" "Iya, siapa ini dan kenapa Anda bisa memegang ponsel istri saya?" "Maaf Tuan, saya dari kepolisian ingin menyampaikan berita duka. Bahwa istri Anda yang bernama Nyonya Risa mengalami kecelakaan, mobil yang istri Anda masuk ke dalam jurang. Dan sekarang istri Anda akan kami bawa ke rumah sakit Kusuma." Tanpa menunggu lama lagi, Deno meninggalkan ruangan meeting. Dia berlari tanpa mempedulikan semua orang yang bertanya padanya. Alan, sang asisten pribadi langsung mengikuti langkah Deno. Sebelumnya Deno meminta sekretaris Alan untuk melanjutkan atau menunda meeting tersebut. Mereka mengerti dan akhirnya memilih menunda meeting itu. Deno berlari lalu masuk ke mobil, dia mengendarai kendaraannya dengan sangat cepat. Dia juga ingin memastikan kalau yang polisi katakan itu tidak benar, dan yang kecelakaan itu bukan istrinya. Sepanjang perjalanan Deno tidak bisa berpikir jernih, dia terus memikirkan kondisi istrinya jika benar yang kecelakaan. Itu adalah istrinya. Deno sampai di rumah sakit, dia langsung menuju ruangan di mana istrinya diperiksa. "Permisi, apakah ini milik istri Anda?" tanya salah seorang polisi yang sedang berdiri di depan pintu ruangan Risa berada. "Iya, ini milik istri saya. Dan ini memang ponsel istri saya." Lalu polisi juga menyebutkan ciri-ciri mobil yang Risa bawa. Deno hanya mengangguk, dia tidak bisa berkata lagi karena semua yang polisi itu katakan dan sebutkan memang benar adanya. "Alan, tolong kamu jemput putra saya. Dia pasti masih di sekolah dan menunggu jemputan. Bawa saja dia ke sini, katakan kalau mamanya sakit dan perlu dirawat. Jangan katakan kalau mamanya kecelakaan." "Baik, Tuan." Tanpa menunggu lagi, akhirnya Alan pergi untuk menjemput Raka di sekolahnya. Bocah 6 tahun itu tidak tahu kalau mamanya kecelakaan. "Om Alan, Mama kemana?" "Bukannya sekarang yang harusnya jemput aku adalah Mama?" tanya Raka. "Mamamu sedang sakit, jadi harus dirawat dulu. Dan Raka pulang sama Om Alan, oke. Aku mau ke rumah sakit aja, aku mau ketemu sama Mama. Aku mau lihat keadaan Mama, ayo Om bawa aku ke rumah sakit di mana Mama dirawat." "Baiklah, kita akan ke rumah sakit sekarang. Tapi Raka harus janji, nanti di sana tidak boleh nakal, apalagi membuat Mama pusing." "Setuju." "Baiklah aku setuju Om, lagian aku tidak mungkin membuat Mama pusing di rumah sakit. Aku juga bercanda sama Mama tahu tempat, Om." Alan tersenyum mendengar jawaban dari Raka, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Alan memegang tangan Raka, seolah takut Raka akan hilang. "Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Kenapa Anda sangat lama sekali memeriksanya?" tanya Deno yang sudah tidak sabar menunggu hasil pemeriksaan terhadap istrinya. "Tuan, mohon maaf sekali. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menolong dan menyelamatkan istri Anda, namun semua keputusan ada pada tangan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak memberikan kesembuhan pada istri Anda. Maksud Anda apa? Jangan berbelit-belit seperti itu," teriak Deno. "Maafkan kami, Nyonya Risa tidak bisa kami selamatkan. Istri Tuan sudah meninggal dunia." Bak disambar petir di siang hari, Deno mematung, dia masih mencerna dengan baik setiap perkataan yang dokter itu katakan. "Mama!" teriak seorang anak pria yang tanpa sengaja mendengar apa yang dokter katakan. Sama halnya seperti Deno, Alan pun tak kalah kagetnya sehingga membiarkan Raka berlari dan hampir masuk ke ruangan di mana jenazah mamanya berada. Tubuh Deno seperti tak bertulang, lemas dan jatuh begitu saja. Dia tidak percaya kalau istrinya telah tiada, baru tadi pagi mereka bercanda dan mengobrol. Namun siang ini Deno seakan menelan pil pahit, menerima kabar istrinya pergi meninggalkan dirinya dan Raka.
Deno langsung sadar, dia berlari menuju di mana Raka berada. Raka mengamuk di depan pintu ruangan Risa, Deno langsung memeluk dan menggendong anaknya. Raka meronta ingin turun dan masuk, Deno terus menenangkan putranya. Deno menguatkan dirinya demi sang anak, dia tidak boleh terlihat lemah karena akan membuat Raka semakin terpuruk. Tak lama orang tua Deno datang beserta ibu dari Risa yang hanya memiliki ibu, karena sang ayah sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Orang tua Deno mengambil alih dan menggendong Raka, mereka menangis dan tak bisa menghentikan air mata yang terus mengalir. Deno yang tak kuasa akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan di mana Risa berada. Ia melihat tubuh istrinya yang sudah terbujur kaku, dia tak tahan langsung memeluk tubuh mungil itu. Tubuh yang selalu dia peluk ketika sedang tidur, tubuh yang telah melahirkan buah hatinya dan tubuh yang selama ini selalu menjadi penyemangat hari-harinya. Kamu bohong, mana janjimu yang akan selalu mendampingi aku sampai hari tua? Mana janjimu yang akan merawat dan membesarkan anak-anak kita? Kenapa kamu malah pergi begitu saja? Apakah kamu tidak memikirkan perasaanku dan perasaan Raka? Raka masih membutuhkan kamu, aku apalagi. Tolong jangan bercanda sayang, jangan buat aku marah. Bukannya kamu tahu kalau aku marah seperti apa? Bukannya kamu tahu kalau aku marah hanya kamu yang bisa meredakannya? Ayok sayang, bangun dan bilang kalau ini hanya mimpi buruk, katakan ini tidak benar. Ayok bangun sayang. Deno terus menggenggam tangan Risa dan sesekali menciumnya. Sungguh Deno tidak siap kehilangan istrinya, dia benar-benar tidak siap. Bagaimana dengan Raka, dia pasti sedih seperti aku. Bahkan dia pasti terpukul atas kepergianmu. Apa yang akan aku katakan nanti? Aku harus apa, Risa? Deno terus mengajak istrinya berbicara. Dia seperti orang yang kerasukan, berbicara dengan keras dan sesekali memukul kepalanya sendiri. Berharap ini adalah mimpi, namun sialnya itu semua nyata. Deno terus menggerak-gerakan tubuh istrinya, dari arah belakang baju Deno ditarik oleh Raka. Ia meminta untuk digendong dan melihat mamanya, Deno yang mengerti langsung. Menggendong tubuh kecil putranya. Raka menatap wajah cantik mamanya, dia juga mencoba menyentuh wajah Risa. Air mata terus menetes, Raka langsung membuang pandangannya ke wajah Deno. Mama, kenapa ninggalin Raka? Raka gak nakal kok, Raka juga sering belajar. Tapi kenapa Mama malah pergi ninggalin Raka? Pertanyaan Raka tak bisa Deno jawab, Deno hanya bisa memeluk putranya dengan erat. Dia juga masih belum menerima kepergian istrinya. Raka akan membuat Mama bangga, Raka juga akan membuat Mama senang. Tolong bangun Ma, Raka menyayangi Mama. Raka terus mengajak Risa bicara seperti yang dilakukan Deno. Kita harus sabar dan kuat, mungkin ini semua cobaan untuk kita. Berjanjilah terus menjadi anak yang baik, berjanjilah terus rajin dan jangan nakal. Demi Mama, dan demi nama Mama. Ucap Deno sambil mengusap punggung Raka. Iya, Raka janji. Raka menangis dengan terseduh, karena lelah menangis akhirnya Raka malah tertidur di pangkuan Deno. Deno tidak melepaskan Raka sedetik pun. Dia juga tidak keberatan terus menggendong putranya. Deno, biar papa saja yang gendong Raka. Ucap Suryadi, ayah dari Deno. Tidak usah, Pa. Biar aku saja yang menggendong putraku. Papa tahu kamu sedih dan merasa terpukul atas kepergian istrimu, tapi kamu juga harus kuat. Demi Raka, lihatlah dia merasa sangat terpukul dengan kepergian Risa. Meskipun Papa tahu kamu juga merasakan apa yang Raka rasakan, namun setidaknya kamu harus terlihat lebih tegar. Dari Raka. Aku tahu, Pa. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa setegar itu. Aku menyesal karena telah membiarkan istriku pergi sendiri. Aku juga menyesal karena mengizinkan dia berkendara seorang diri. Aku suami yang tidak berguna, aku sepertinya gagal menjadi seorang suami yang mampu melindungi istrinya. Aku malah membiarkan istriku pergi dan akhirnya dia malah tidak akan kembali. Aku menyesal, ini semua karena aku, Pa. Deno terus menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar menyesal. Sudahlah, menyesal pun tidak ada artinya. Semua sudah terjadi,
tidak akan pernah terulang kembali. Sekarang kita harus mencoba mengikhlaskan kepergian Risa. Sahut ayahnya. Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak tahu apakah aku kuat, atau tidak. Aku. Papa, apakah Mama sudah bangun? Tanya Raka yang mampu menghentikan ucapan Deno. Deno maupun Auriadi hanya diam, mereka tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan bocah berusia 6 tahun itu. Tiba-tiba bangun. Papa, Opa. Kenapa kalian tidak menjawab apa yang aku tanyakan? Apakah Mama sudah bangun? Tanya Raka, lalu beberapa detik kemudian Raka teringat. Apa yang dokter katakan? Raka kembali. Menjerit dan memanggil nama Risa. Deno, ajak Raka pulang duluan. Biar ini semua jadi urusan Papa dan Alan. Kamu tenangkan dan beri pengertian pada Raka. Kasihan dia. Ucap papanya. Tanpa menunggu lagi, Deno langsung membawa Raka pulang. Di sana sudah banyak sekali pelayat, berita duka atas meninggalnya Risa sudah terdengar kemana-mana. Di kediaman sudah banyak orang, Deno memilih jalan belakang dan tidak menemui tamu dulu. Dia ingin menenangkan diri bersama dengan putranya. Deno terus menggendong Raka sampai di kamar miliknya.